Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lur, teman-teman semua, subscriber dan para pecinta sepeda motor roda 2. Selamat datang di YouTube Al-Fatah Jaya Motor. Pagi ini keadaan hari Jumat di bengkel Al-Fatah lur. Kita hari ini masih tutup gerbang. Hanya brilingnya yang buka karena di dalam antrian pekerjaan benar-benar menumpuk lur. Jadi kita butuh waktu untuk menyelesaikan yang lagi diproses ini supaya pemiliknya bisa merasakan mengendarai sepeda motornya kembali dengan cepat. Kita itu sering dikomplain karena lambatnya pekerjaan lur. Jadi buat para pemilik sepeda motor, semoga mengerti bahwa rata-rata yang masuk di Al-Fatah ini semuanya trouble berat. Jadi setiap satu unitnya itu membutuhkan waktu, membutuhkan ketelitian untuk mengerjakan. Itu pun masih ada beberapa yang akhirnya kami dikomplain juga. Ya semoga semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Nah lur, pagi ini saya ingin mereview satu sepeda motor Beat Karbu KVY. Nah, Beat Karbu itu kodenya KVY. Nah Beat Karbu ini pemiliknya bilang baru datang dari Sangatta. Sangatta itu salah satu kabupaten di Kalimantan Timur yang ada nun jauh di sana, Kutai Timur. Nah, jadi motor ini waktu itu kebanjiran di Sangatta, di sini dinaikkan dalam mobil, tapi tidak langsung diperbaiki. Beberapa didiamkan sudah beberapa waktu. Mungkin sekarang alhamdulillah pemiliknya punya dana dan dibawa ke bengkel. Nah, ini yang terjadi pada saat sepeda motor Matic. Ini saya membahas tentang bagian dari CVT-nya, terutama gearbox-nya. Gearbox-nya ketika terendam dengan air dan tidak segera dibuang. Ini kemarin waktu saya pertama kali membuka dari tutup gearbox-nya ini lur, gearbox CVT-nya ini air semua nih. Ini sisanya masih banyak. Ini air ini lur. Tuh. Sisanya air. Dan seperti yang sudah diprediksi, ketika gearbox itu terendam dengan air dan tidak segera dibersihkan, apalagi sempat dipakai, maka utama yang hancur itu adalah bagian dari bearing-bearingnya lur. Ketika diputar, rodanya itu seperti suara pasar besi tua, kurodak gebrak gitu lah lur. Nah yang pertama yang harus diperhatiin tuh lur, kalau sudah terendam air itu kondisi dari bearing-bearingnya. Nih, ini bearing dari as roda belakang yang bawah, ini kondisinya lur. Sampai begini, wih, goyang dia lur, goyang ngebor ini. Nah ini dari bearing bagian bawah dari as rodanya. Kemudian ini bearing dari axle gearnya. Nih, sama lur. Nah ini bearing dari as pulinya nih. Oh sampai seperti itu lur. Nah kondisi dari gear-gearnya sendiri, ini untuk tutup CVT-nya. Dari tampilannya udah bisa dibayangkan lah ya separah apa. Ini bearingnya. Wih. Oh. Lumayan lur. Nah, sementara kalau untuk gearnya, ini gear as roda belakang. Gear as rodanya ini untuk gigi-giginya dia tidak terlalu termakan ya lur. Ini hanya karena dia karat, tidak langsung dibuang airnya. Jadi walaupun ada oli, tapi dia sudah menjadi apa ya lur ya, berkarat seperti ini, dia meninggalkan jejak. Nah, yang paling mengkhawatirkan itu adalah ini posisi badan dari as gearnya yang kena langsung dengan ini seal as roda belakang. Nah itu walaupun sealnya sudah diganti, kalau gearnya rumahnya termakan seperti ini, maka dia akan tetap bisa masuk air lur. Nih walaupun gearnya masih bagus, tapi kalau asnya ini sudah termakan seperti ini, dia harus diganti. Nah, untuk mencegah ketika nanti kita sudah mengganti bearing-bearing semuanya, seal as rodanya juga sudah diganti dengan baru, airnya itu masih bocor. Nah, kemudian ini gear axle-nya, axle reel-nya. Ini gear axle-nya secara visual sih tidak masalah ya lur, hanya berkarat semua dengan kotor dan berlumpur. Nih tangan saya sampai begitu. Jadi kalau untuk visualnya tidak apa-apa. Jadi nanti tinggal kita bersihkan, kita bisa pasang lagi. Begitu juga untuk as pulinya, asnya ini tidak masalah. Tuh. Asnya juga tidak masalah, kita hanya perlu mengganti bearingnya. Yang jadi masalah utama itu adalah hancurnya dari bearing-bearing ini, dibersihkan, baru kita mengganti dari as roda belakang. Ya seperti ini keadaannya ketika bagian dari gearbox CVT itu kerendam air lur. Yang paling mengkhawatirkan itu adalah bagian dari gear-gear CVT-nya. Dan ini harganya nggak murah loh lur. Kalau untuk as roda belakangnya saja ini harganya di atas 300 ini. Lumayan, ini harganya nggak ada yang murah. Kalau untuk bearing-bearingnya, saran saya kalau untuk bearing yang di
gear CVT ini jangan pasang yang imitasi ya lur. Kalau yang asli separah-parahnya dia, walaupun sudah sampai seperti ini nih, dia nggak brodol. Maksudnya ya dia tetap terangkai menjadi satu. Dia hanya mengalami kocak yang parah seperti ini. Tapi kalau nanti sampean pasang gear yang imitasi, kalau dia sudah sampai separah ini dia brodol. Dan kalau itu brodol, gotrinya terlepas, rumahnya ini terlepas. Bayangkan kalau dia terputar ke dalam di sini lur. Yang hancur bukan hanya bearingnya, tapi sak gear-gear dan rumahnya ini bakal hancur semua. Jadi totalannya itu kalinya pakai kalkulator loh, nggak pakai hitungan di buku lagi. Hehe. Seperti itu. Jadi saran saya pakai yang asli supaya kekuatan gearnya ini tidak sampai brodol ketika mengalami aus yang separah ini lur. Kalau untuk bagian dari CVT-nya sendiri, nih bagian dari CVT-nya sendiri ya, kurangan ya. Nah bagian dari CVT-nya sendiri tidak terlalu gimana-gimana. Ini hanya V-belnya mengalami keretakan ya karena kena air ya lur. Nah nanti yang paling jadi tantangan itu, ini saya sudah mencoba membuka baut mur askruk kirinya, askruk rumah rollernya yang depan ini. Udah saya coba segala macam cara, dia belum bisa karena udah benar-benar berkarat ini lur. Ini saya sudah ganjal, saya sudah pakai impact, saya sudah pakai holder penahan dan lain-lain, dan dia masih dengan sukses tidak bergerak. Nanti kita coba untuk itu. Nah ini saran Jaja buat teman-teman semua yang punya motor Matic, boleh-boleh saja sih melewati banjir, apalagi kalau keadaan tidak memungkinkan. Cuma pada saat setelah melewati banjir, baiknya segera mengganti oli gearboxnya, memastikan bahwa tidak ada air di dalam gearboxnya. Kalau seperti ini lambat penanganan, sayang duitnya lur. Ini tidak cukup duit 100-200. Ini tadi totalannya diganti dengan as semuanya ini ya lumayan, sampai hampir sejutaan gitu lur. Nah, ganti dengan V-belnya, rumah laurel, kemudian rollernya juga, kemudian slide piece-nya ya hampir sejutaan gitu lur. Ya mudah-mudahan jadi masukan ya lur, supaya kejadian-kejadian begini tidak mengurangi jumlah tabungan kita yang ada di rekening. Oke lur, jadi gitu aja. Salam selamat pagi dari Alfata Jaya Motor. Jangan lupa jalani hidup dengan bahagia. Oke lur, like, subscribe, komen, dan share. Mudah-mudahan utangnya lunas semua. Terima kasih lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.